mereka nih udah mengorbankan nyawanya gitu ya buat kita, terus kita cuman diminta untuk mengenang saja, diminta untuk mungkin berdoa ya, bersyukur, kok kita nggak mau gitu. Padahal ini adalah sebuah momentum di mana harusnya kita sebagai seorang pribadi gitu ya bersyukur atas keadaan yang kita nikmati sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Hasra, kembali lagi nih kita di podcast Al-Hasra. Di podcast yang bakal ngebahas sesuatu yang seru, edukatif, dan tentunya bakalan ditemenin sama narasumber yang bakalan expert banget di bidangnya, terus juga gak kalah seru. Nah, podcast ini bakalan upload 2 minggu sekali, jadi ikutin terus ya di YouTube, Instagram, dan Spotify. Sebelumnya, kenalin, nama aku Elza dari kelas 11 IPA 1. Nah, kali ini kan tanggal 10 November ya, kita bakalan ngebahas terkait sama Hari Pahlawan nih. Nah, terus aku bakalan ditemenin sama narasumber yang kayak udah expert banget di bidangnya, jadi kita bakalan ngobrol bareng nemenin kalian. Nah, kali ini aku bakal ditemenin sama Bu Ica dari SMA Al-Hasra. Halo semuanya. Oke nih Bu Ica, kan hari ini tanggal 10 November ya, atau Hari Pahlawan Nasional. Nah, mungkin masih belum banyak yang tahu nih terkait sama Hari Pahlawan itu, Pahlawan Nasional itu latar belakangnya apa. Terus gimana sih Bu, agar Hari Pahlawan ini kita bisa memperingatinya itu dengan sangat bermakna gitu. Karena masih banyak yang kayak nganggap Hari Pahlawan ya udah, Hari Pahlawan aja gitu. Oke, saya bedah mulai dari kapan sih Hari Pahlawan ini diperingati. Jadi pada tahun 1959 pemerintah itu mengeluarkan keputusan Presiden nomor 316 di tanggal 16 Desember 1959 yang isi keputusannya adalah menetapkan 10 November menjadi Hari Pahlawan. Kenapa 10 November? 10 November ini merujuk pada sebuah pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan. Jadi ada pertempuran 10 November 1945. Nah, Elza tahu nggak itu di mana pertempurannya? Itu di Surabaya bukan sih? Betul ya. Jadi pertempuran Surabaya tanggal 10 November ini yang akhirnya menginspirasi mungkin ya dari pemerintah untuk menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Pahlawan. Gitu. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang telah gugur, baik untuk memperjuangkan kemerdekaan ataupun mempertahankan kemerdekaan. Karena Indonesia tuh setelah merdeka nggak tenang begitu aja, ada proses yang panjang sampai kita ada nih di masa sekarang yang kayak kita bisa makan dengan tenang, tidur dengan nyenyak gitu ya, padahal mah dulu pengorbanannya berdarah-darah gitu. Berarti benar-benar ya, pengorbanan pahlawan dulu tuh sangat-sangat, perjuangannya tuh benar-benar emang bikin, kalau misalnya saya di posisi itu kayak saya bakal nangis setiap hari sih Bu. Nah, karena mengetahui hal tersebut, kira-kira nih menurut Ibu gimana sih Bu kita memperingati Hari Pahlawan ini tuh secara bermakna agar ini kan saya generasi Gen Z nih ya, generasi Gen Z tuh tahu gitu kalau misalnya Hari Pahlawan itu masih relevan di kalangan kita. Untuk peringatan Hari Pahlawan ini, kalau buat saya ya, mau nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau sampai kapanpun kita harus tetap memperingati hari ini. Kenapa? Karena yang meninggal dalam pertempuran ini tuh gak sedikit ya. Untuk di pertempuran Surabayanya aja nih ya, itu sekitar 20.000 jiwa ya. Masyarakat Surabaya meregang nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu baru di pertempuran Surabaya. Tapi ada pertempuran lainnya kayak pertempuran Ambarawa, itu korbannya ada 2.000 jiwa. Peristiwa Westerling di Makassar itu termasuk kejahatan genosida ya buat saya, itu sampai ke 40.000 jiwa. Dan ada yang lebih parah lagi pada masa dekolonisasi dari 1945 sampai 1949 itu mencapai 97.000 sekian. Kenapa ini masih relevan untuk kita peringatin ya? Karena mereka nih udah mengorbankan nyawanya gitu ya buat kita, terus kita cuman
diminta untuk mengenang saja, diminta untuk mungkin berdoa, ya bersyukur, kok kita nggak mau gitu. Padahal ini adalah sebuah momentum di mana harusnya kita sebagai seorang pribadi gitu ya, bersyukur atas keadaan yang kita nikmati sekarang. Kayak kita bisa makan, kita bisa minum, bahkan kita bisa belajar dengan tenang gitu, kayak cuma ngerjain tugas itu juga karena jasa para pahlawan gitu kan ya Bu. Terus kalau semisal ini kan hari pahlawan, kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak ngebahas nih pahlawan yang memang sangat berjasa. Semua pahlawan berjasa sih, tapi kira-kira Ibu mau ngejelasin nggak nih ada pahlawan yang menurut Ibu sangat pas buat dibahas di kali ini? Sebelum saya yang jelasin, saya mau tanya dulu sama Elza, kamu punya nggak sosok pahlawan yang kamu cari tahu, kamu suka, kamu kagumin? Selain ada sih, kalau saya pribadi tuh kalau dari pahlawan perempuannya ya, itu ada Kartini, karena memperjuangkan emansipasi wanita ya, sehingga saya bisa ngobrol dengan bebas kayak gini, yang mana dulu di era itu tuh nggak bisa sama sekali kan. Terus kalau misal yang ini saya suka sama Sultan Syahrir. Oke. Kalau saya suka banget sama proklamator kita, yaitu Muhammad Hatta. Nah kebetulan Muhammad Hatta juga punya peranan nih dalam 10 November tersebut ya, pada saat pertempuran Surabaya, karena beliau sempat datang gitu ya ke Surabaya pada saat Surabaya lagi riuh-riuhnya gitu. Kenapa saya suka Muhammad Hatta? Kita lihat dari latar belakang keluarganya. Beliau tuh orang yang sangat sederhana, terus bahkan dijuluki seorang kutu buku karena begitu mencintai buku ya, bacaan, ilmu pengetahuan. Nah beliau tuh sempat kuliah di Belanda ya, makanya pendidikan di Belanda di sana ya. Pada saat kuliah beliau itu punya koleksi sekitar 8.000 buku ya, kalau nggak salah 80.000, yang pas diangkut aja ke Indonesia itu perlu beberapa kontainer karena saking banyaknya. Bahkan kalau kamu pernah dengar atau pernah lihat, beliau tuh pernah, kalau sekarang kita nyebutnya quotes ya gitu, nggak apa-apa beliau di penjara asalkan bersama buku, karena ketika bersama buku beliau itu ngerasa dirinya hidup ya. Terus beliau tuh pernah diasingkan sebelum Indonesia merdeka ya, ke dua tempat, yaitu ke Bovendigul sama Banda Neira. Nah selama di dua tempat tersebut beliau tuh tiap hari baca buku, dan bahkan ketika dibuang kan beliau nggak sendirian ya, beliau sama para pejuang yang lainnya, sama pahlawan yang lainnya. Ketika Hatta baca buku, yang lainnya tuh nggak mau ganggu, karena itu kayaknya waktunya Hatta buat me time gitu ya. Itu saking cintanya sama buku, dia baca buku terus selama di pembuangan ya, baik di Bovendigul ataupun di Banda Neira ya. Terus dia juga bertani, terus mengajar. Jadi itu sosok yang benar-benar down to earth lah kalau kata saya gitu ya. Terus beliau itu pernah punya statement nggak bakal nikah sebelum merdeka, dan itu kenyataan. Beliau nggak nikah sebelum merdeka, beliau tuh nikahnya baru pas setelah kemerdekaan, dan itu pun disuruh. Oh iya, disuruh. Gila, tepat janji banget ya. Betul. Iya. Green flag, kalau kata anak sekarang mah green flag banget itu. Iya, susah sih ya nyari yang cinta buku terus cinta sama bangsa. Iya nggak? Jadi kayak itu good Paket combination komplit, lah ya, iya. paket komplit banget. Aduh, ada nggak ya sekarang yang kayak gitu kira-kira? Ada, mungkin kita belum menemukan saja. Kalau buat saya, kita itu ya nih, definisi pahlawan tuh nggak harus yang kita berdarah-darah berjuang buat bangsa, tapi sekarang tuh udah lebih simpel lagi makna pahlawan. Kita tuh bisa jadi pahlawan di ceritanya orang lain gitu. Wow, berarti kalau misal kayak gitu, mungkin Ibu ada pesan untuk generasi sekarang yang akan digadang-gadang sebagai generasi penerus bangsa ini, apalagi tadi kata Ibu kan untuk menjadi pahlawan kita nggak perlu nih buat berjuang berdarah-darah kan. Kayak kita sekedar berjasa di hidup seseorang itu kan bisa apa aja kan. Kira-kira ada nggak Bu pesan buat kita semua? Gak banyak sih pesannya, karena kalau buat saya ini utamanya di anak-anak Al-Hasra, kalian tuh udah pahlawan loh.
Tahu nggak kenapa? Kenapa? Di Al-Asra ada program yang namanya G500. Oh iya. Ya, di kelas kamu juga pasti melaksanakan itu kan? Ada. Nah, G500 itu disalurin kemana? Ternyata buat keluarga binaan yang benar-benar membutuhkan. Ini kebetulan saya ini walas yang pernah nganterin anak-anak saya ke keluarga binaan yang mereka itu dapat bantuan berupa sembako per beberapa bulan sekali. Nah, bagi saya hal-hal kecil kayak gitu tuh kita bisa maknai sebagai sebuah patriotisme atau rela berkorban. Kenapa? Karena ternyata ibu yang kita kasih hasil dari G500 itu sangat berterima kasih sekali, sangat senang sekali ketika kita membantu gitu. Jadi definisi pahlawan tuh nggak harus yang kita berjuang di medan perang gitu ya, tapi dari hal kecil ternyata kita bisa jadi pahlawan di cerita orang lain gitu. Jadi semoga dengan hal-hal kecil tapi baik dan bermanfaat kita terus melanggengkannya seperti itu. Oh itu benar-benar. Aku juga baru ketahui sih, tapi lebih kayak oh iya, realize juga gitu kayak oh iya ya, dengan aku ngebayar itu 500 perak ya, itu udah jadi pahlawan bagi orang lain. Makanya guys, bayar G500 ya. Wajib, gak boleh tuh ada namanya kosong-kosong G500 nya. Nah oke Ibu, karena dari tadi kita udah ngebahas terkait sama, aku juga dapet insight baru ya terkait sama Hari Pahlawan ini. Terus juga aku juga baru tahu kalau misal untuk kita jadi pahlawan itu tuh gak perlu kita berjuang berdarah, yang penting kita memaksimalkan di diri kita untuk selalu berbuat kebaikan kan, kayak niatkan untuk terus memberi. Nah Sobat Al-Asra, udah selesai nih kita nemenin kalian di episode kali ini. Tapi tenang aja, kita bakalan ada episode selanjutnya yang gak kalah seru dan gak kalah edukatifnya, beserta dengan narasumber yang tentunya expert di bidang itu dan pastinya gak kalah seru dong. Oke deh, jangan lupa buat kalian terus ikutin kita dan follow Instagram, YouTube Al-Asra, sama ayo guys kita cek Spotify-nya karena sekarang podcast ini udah ada di Spotify. Oke deh, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Al-Asra.